Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan ya channel aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat dengan situasi maskulin. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan energi dari tarot yang aku sebarkan ini untuk kebaikan dan belajar tentang perbaikan koneksi ke Tuhan ya. Jadi kita lebih banyak bersyukur pada Allah ataupun Tuhan kalian masing-masing atas apapun yang terjadi dalam hidup, oke? Situasi maskulin. Oke. Nine of Cups. Situasi maskulin. Three of Pentacles and the Page of Pentacles. Ten of Wands. Di bottom of the deck kita ada Page of Wands, the Hierophant, the Empress, and the Seven of Wands, and the Fool. Wow, justru aku lihat di sini kamu sudah mulai berani mengambil keputusan ya, feminim. Mengambil keputusan untuk bisa bebaskan diri dari hasrat nafsu birahi ataupun keinginan memulai hubungan diawali dengan seksual. Kamu udah gak mau berhubungan seperti itu ya, aku lihatnya. Dan kamu sudah banyak belajar dalam memahami kehidupan, terutama dalam spiritual. Kedewasaan kamu sudah mulai berjalan ya, kamu yakin, optimis ya. Dan sini aku lihat kamu akan menerima seseorang meminang kamu atau yang masih bersama. Alhamdulillah. Wih, energinya gak enak. So, feminin di sini malah mempertahankan perjalanan healing kamu ya. Aku lihat banyak hal yang kamu pelajari dalam hidup dan kamu juga yakin kamu bisa sukses, kamu bisa lebih dewasa. Ini yang kamu jalani. The World. Suatu ending dan permulaan, suatu permulaan dan ending, yang mana dia ini coba untuk mengendingkan kekalahannya dia ya, dari kisah masa lalunya dengan kamu. Karena dia banyak kegagalan nih tentang kesuksesan dia, dan dia juga udah gak ada kesempatan lagi dia rasakan untuk kembali ke kamu. Di sini dia berharap ada kesuksesan yang dia capai, apapun yang dia inginkan terwujud, yaitu dengan cara berhubungan dengan orang baru ya, menjalankan komitmen kembali dengan seseorang, tapi bukan hanya satu orang saja dalam hidup dia. Dia ingin banget kembali ke memperbaiki hidupnya dengan orang baru ya. Jadi tapi sulit ya, sulit banget dia capai kebahagiaan ini, dan dia merasa beban untuk meraih masa depannya dia sendiri. Karena dia tertekan ya tentang kesetiaan, tertekan tentang hasil. Karena sifatnya dia di masa lalu ini kan menduakan kamu. Jadi dia sebenarnya masih berharap kembali ke kamu, tapi mau tidak mau saat ini dia terpaksa lakukan dengan orang baru ini ya. Dan
dia juga tahu dia nggak bisa lagi. Dia merasakan dia nggak mampu dan udah terlambat lah ibaratnya gitu ya, untuk sukses lagi seperti dulu. Nih aku lihat energi kayak gitu. Kenapa? Karena kamu pun di sini sudah banyak belajar. Kamu nekat ya, mengambil resiko, mempertahankan cara healing kamu. Iya, tentang adanya kedewasaan dalam spiritual dan juga perjalanan hidup kamu. Jadi kalau aku lihat memang dia mencoba berhubungan dengan orang baru ini bukan hanya satu. Ujungnya dia ya tertekan sendiri, beban tentang kebahagiaan, beban tentang masa depan, ya. Karena nggak ada spiritualnya. Karena dia kan orangnya juga terlalu tidak bersyukur ya dengan yang Tuhan kasih. Banyak hal yang dia tekankan dalam hidup. Jadi apa yang diinginkan ya harus dia dapat, tapi tidak ikhtiar, tidak bersyukur kepada Tuhan juga gitu. Ya sekarang dia kecewa sendiri dengan hasilnya. Situasi maskulin. The Magician, the Queen of Pentacles, the High Priestess, Three of Cups, Ace of Swords, the Queen of Wands, the Empress, and the Death, the Page of Swords, the Hermit, the Four Cups, Ace of Pentacles, Page of Swords, and the Death. So gini guys, dia coba untuk memakai alam bawah sadar lagi ya, karena dia mengalami kehancuran dari permainan dia ya. Jadi rencana-rencananya dianya hancur ya, terutama dalam memenangkan perhatian orang lain. Jadi kayak dia nih gila hormat juga sih kalau aku lihat ya. Jadi apapun yang direncanakan untuk sukseskan keinginan dia ini hancur ya. Kesuksesan karirnya dia pun hancur ya di sini. Dan dia dibayangi kehancuran itu bisa 7 tahun 7 turunan ya, aku lihat. Makanya dia coba untuk mencari cara bisa bangkit kembali dari kehancurannya dia ya. Dia akan coba untuk belajar ya tentang spiritual kembali, karena dia sadari perjalanan hidupnya dia hancur itu ya, itu dari cara dia menghadirkan orang lain selain kamu dan kamu diabaikan. Dia sadari hal itu dan dia kecewa sendiri, menyesal karena yang difikirkan adalah harta duniawi, keuangan, kestabilan hidup ya. Dan dia orangnya sangat berhati-hati. Kalau ada orang yang menyaingi dia, otomatis dia akan menghadirkan orang lain agar tidak merasa kalah. Dan ini pada akhirnya sifat kemunafikannya dia ini bisa ending ya. Dan ini bisa menghadirkan kehampaan dalam hidup. Ya apapun yang dia dapat ya akan tidak terasa hidup gitu loh, tidak terasa nikmat. The Magician, the Queen of Pentacles, the High Priestess, Three of Cups, Ace of Swords, the Queen of Wands. Oke. Aku ngopi dulu ya. Oke. Kalau aku lihat sih dia berharap
kamu sama orang ketiga ini bisa bersama untuk dia. Ya. Justru kamu yang di sini nih fokus dengan spiritual kamu ya. Kamu sudah komitmen belajar tentang skill kamu ataupun keahlian kamu ya, entah itu secara fisik ataupun spiritual, dan kamu obsesi untuk membahagiakan diri kamu sendiri ya, dengan dari hasil spiritual kamu. Dan kamu yakin apa yang kamu kerjakan saat ini akan membuahkan hasil kebahagiaan buat kamu sendiri, walaupun bebannya sangatlah berat, karena hasrat yang kamu pikul tidak kamu tumpahkan ya. Jadi melawan seksual ya, nafsu. Dan kamu di sini udah nggak mau memperjuangkan lagi ya feminim tentang triparty. Kamu juga udah sulit memaafkan perilaku dia yang terus berulang-ulang kali. Ya. Udah sulit kamu maafkan sih sebenarnya, karena udah berulang kali dia lakukan hal itu. Ya, selingkuh gitu. Terus kamu maafin, terus selingkuh lagi, kamu maafin, terus dia selingkuh lagi. Makanya di sini kamu optimis memulai kehidupan baru. Aku lihat dia dengan orang ketiganya ini penakut ya. Kehilangan kesempatan juga untuk meraih kebahagiaan dia sendiri dari kesenangan dia dengan orang ketiga. Setelah dia mengacaukan komitmen dengan kamu. Ya, dengan cara muslihatnya dia, triknya, manipulasinya. Ya, dan aku lihat ada suatu kejujuran di antara komitmen, pemutusan sih kalau aku lihat. Kenapa? Karena kamu sudah fokus, optimis, ingin memulai kehidupan baru, walaupun sulit ya, untuk membahagiakan kamu sendiri, karena bebannya itu kamu coba untuk menanggung hasrat birahi kamu ataupun ya nafsu kamu ya ke maskulin gitu. Dan aku lihat orang ketiganya ini lakukan segala cara ya, karmik nih, untuk bisa mendapatkan keinginannya dia ya, agar bisa menjadi orang baru seperti feminim ya. Kalau aku lihat si karmik ini coba untuk mengirim ilmu hitam ya, sorry to say, karena dia sebenarnya sedih juga hubungannya dengan TM. Dia juga sedih sebenarnya melihat hubungan dengan karmik itu DM dengan DF tuh selesai, tapi dia tetap obsesi ya, dan dia orangnya ingin fokus menjadi seseorang yang baru seperti feminim ya. Jadi karmik ini coba ingin menyamai kekuatannya feminim, tapi sulit ya, aku lihat sulit disamai, karena dari niat, dari cara dia mengambil itu udah nggak baik gitu. Dan aku lihat justru feminim di sini sulit untuk kembali lagi sama maskulin, karena kamu sudah lelah, sudah capek, berat banget memaafkan triparty ini terus-menerus dengan kebohongannya dia, cara pengecutnya dia ya. Aku lihat situasi maskulin, the Chariot, the Strange, Queen of Cups, the Four of Wands, and the Ace of Wands.
masculine. Oh, the Judgment, the bottom of the deck, Ten of Swords, Two of Pentacles, Ten of Cups, the Moon, the King of Cups. So, maskulin ini perlahan-lahan dihantui ya tentang pembayaran karma. Dan dia takut dibayangi terus ya karma dari perselingkuhannya dia, yang mana kebahagiaannya dia sama kamu itu dia duakan lagi dengan orang lain ya, dan sehingga kebahagiaan ini menjadi galau, tidak seimbang, dan ini menjadi karma buruk buat dia terus menerus. Ini adalah pembayaran karma ya, dan dia ada rasa takut. Pelan-pelan perasaannya dia dihantui ketakutan terus menerus ya, karena drama yang dia genggam saat ini akan membuat kehidupan dia menjadi mencekam, ibaratnya karma buruk terus ya yang dia rasakan. The Chariot, Strange, the Queen of Cups, the Four of Wands, Ace of Wands, and the Six of Pentacles. Situasinya TM ini memang ingin kembali sama feminim ya, pengen banget menaklukkan lagi koneksi ini terhadap feminim, tapi ini energinya lambat untuk kembali. Kenapa? Karena feminim sudah belajar menjadi orang yang lebih misterius, nggak mau terbuka lagi dengan maskulin, dan feminim juga sudah memikirkan tidak ingin lagi berperang tentang third party dalam hubungan twin flames-nya feminim dan maskulin ya. Dan feminim coba untuk bangkit kembali kalau aku lihat ya, membangun kembali kreativitasnya, menanam kembali tentang spiritualnya, coba mengimbangi, walaupun sulit ya, yang harus dirasakan oleh feminim dalam penyembuhan ya, karena dia harus berbagi tentang kestabilan hidup, yaitu dengan sedekah ataupun dengan memberikan orang lain rezekinya dia, walaupun sulit dia bawa cara itu, karena feminim ingin sukses, karena ada kesuksesan di sini aku lihat ya, dengan cara healingnya seperti itu. Bismillah. Sorry guys. Dan aku lihat karmik ini hati-hati ya, coba lakukan ataupun menyerang dengan feminim ya secara diam-diam, tapi ada suatu kekecewaan ya, karena ilmunya karmik ini ternyata, sorry to say, kalah kuat dengan feminim ya, karena feminim di sini sudah fokus mengendingkan hubungan twin flames, jadi udah nggak mau berhubungan lagi ya dengan maskulin secara fisik ya ataupun secara communication gitu ya, karena yang aku lihat feminim coba untuk fokuskan ingin membangun kehidupan baru dengan orang baru ya, walaupun perasaannya masih ada ke orang lama, tapi dia coba, feminim ini coba untuk mengimbangi kestabilan perasaan ke orang lama dan juga orang baru ya, walaupun berat gitu. Jadi si karmik ini kalau aku lihat ya, ingin adu kekuatan dengan feminim tentang spiritual. Makanya si TM ini kena apesnya kalau aku lihat, karena si karmik ini nggak terima dengan perubahan si feminim ya, dan DM juga mendapati karma buruk ya dari caranya si karmik. Yang aku lihat seperti itu.
coba lakukan segala cara untuk sukseskan lagi permainan dia, ya, menaklukkan, ya, dengan cara dibawa alam sadar. Walaupun ya dia masih dihantui bingung caranya ini apakah berhasil atau tidak, ya. Jadi CDM ini situasinya coba untuk menaklukkan dunianya dia lagi, dunia dramanya dia yang penuh dengan halusinasi, mengingat kamu, belum bisa lupakan kamu, dan dia sedih, ya, karena ternyata koneksi kamu kuat banget, ya, terutama tentang kesuksesan dalam karir ataupun dalam keuangan, ya. Ini kuat banget, dia kecewa dan dia masih menyimpan perasaan ingin kembali ke kamu. Nine of Wands. Justru kamu di sini belajar tentang kisah di masa lalu, ya. Kamu sangat optimis, ya, dan memberanikan diri belajar memperbaiki kisah masa lalu. Jadi kamu benar-benar ingin berubah gitu. Dan maskulin dengan karmik ini memang sama-sama saling bohong, ya, aku lihat. Dan sebenarnya ya kalau aku lihat ya dua-duanya ini pengecut. Dua-duanya stalking kamu, ya maskulinnya, ya karmiknya stalking kamu feminim, aku lihatnya, ya. Four of Pentacles, mereka masih stuck tentang kamu, apalagi dilihatnya kamu sudah berani bertaruh, ya, dalam perubahan hidup kamu. Dan aku lihat memang harapannya maskulin itu ingin kembali tapi penuh dengan kebebasan. Kebahagiaannya dia tuh bagi dia adalah bisa bersenang-senang dengan orang di luar sana. The Devil, sih, bersenang-senang tanpa status. Dan ini masih efek dari pelet ataupun ilmu hitam. Ya, karena si maskulin ini ambisi, obsesi tentang kebebasan. Aku lihatnya seperti itu, ya. Dan ini banyak hal yang membuat dia tuh ya dendam akan kehidupan. Three of Pentacles, Ace of Swords, Ace of Wands, yang difokuskan adalah seksual dan keuangan oleh maskulin. Jadi bagi dia kebahagiaan itu adalah dari seksual dan keuangan. Pada ujungnya Nine of Swords, stres, dihantui rasa bersalah, ketakutan akan pembalasan, ya, dari orang ketiga, karena menginginkan komitmen, dan dia depresi, rasa takut yang berlebihan. Ya, aku lihat di sini. Justru kamu feminim di sini belajar optimis dalam kestabilan hidup kamu lagi. Kamu bisa saja dengan orang baru nih, coba untuk belajar mengenal orang baru lagi, tapi secara pelan-pelan. Jadi coba untuk berbagi. Jadi gini loh, berbaginya jangan sampai hal yang sama di masa lalu terjadi lagi. Jadi kamu coba mengimbangi, ya, perasaan kamu terhadap orang lama dan orang baru. Jangan sampai kamu salah pilih lagi. Tuh, Two of Wands, ya. Kamu benar-benar butuh waktu untuk bisa memilih di antara orang lama atau orang baru. Karena ya walaupun berat, ya,
sulit ataupun terbebani kehidupan kamu untuk mencintai diri kamu sendiri, tapi kamu optimis, belajar kembali tentang mencintai diri sendiri walaupun itu sulit ya, walaupun itu membuat kamu tertekan ya, walaupun itu membuat kamu sakit ya, terluka lagi, tapi kamu tetap belajar. Aku lihat tetap ingin menghilangkan kisah masa lalu walaupun sakit. Jadi kamu kayak menikmati sakitnya dulu lah gitu ya. The Moon, maskulin menyimpan suatu ketakutan dan juga rahasia dari trust issue-nya di masa lalu sama kamu ya. Ini masih menghantui hidup dia ya, dan dia masih stuck dalam hubungan toksiknya dia, terutama tentang pelet memelet. Ini masih terikat lingkaran setan dan dia tidak tenang hidupnya ya. CDM, dihantui rasa bersalah karena adanya perselingkuhan dan juga perjanjian, bisa dengan ilmu hitamnya ya, tentang memilih pasangan hidup ataupun tentang masa depannya dia. Sekarang dia stres memikirkan pasangan hidupnya dia yang lebih baik yang mana. Pada akhirnya perjalanan hidupnya dia akan tersakiti oleh orang ketiganya juga ya. Kita lihat situasi maskulin. Permainan cara dia menaklukkan seseorang justru sekarang ada di tangan kamu, feminim. Kamu sudah lebih baik bisa mengendalikan dan berkomitmen untuk move on. Kamu lakukan segala cara dan aku lihat ada keberhasilan tentang keuangan dan juga kesuksesan kamu. Maskulin di sini masih menginginkan kembali dengan kamu, masih menghayal walaupun ada rasa takut memulai kehidupan baru ya. Sedangkan di sini kamu sudah bisa ikuti intuisi kamu untuk banyak belajar menghadapi segala ujian kamu dan memulai kehidupan baru tentang komitmen ya. Di sini yang lebih baik lagi. Dan aku lihat kamu sudah optimis, feminim ya, dengan langkahmu mencintai dirimu sendiri tuh. Kamu sudah fokus akan hal itu. Kamu fokus ingin memulai kehidupan baru kamu, walaupun lambat jalannya, tapi kamu mengikuti prosesnya. Dan kamu juga fokus akan langkah hidup kamu hadapi segala ujian. Kesuksesan kamu raih. Kamu gunakan segala cara, terutama memberanikan diri ya, gunakan talenta kamu. Dan orang ketiga ini kecewa ya, kecewa dengan ilmunya dia sendiri, kecewa dengan masa lalunya, tapi dia juga fokus ingin menikah ya, ingin ada suatu kehidupan baru ya, si karmik ini. Dan aku lihat kamu memang masih mengingat masa lalu, tapi kamu coba untuk mengendingkan kesedihan itu dengan cara ya, kamu fokus bekerja, ingin sukseskan karir kamu. Sedangkan dia di sini hati-hati ya, si karmik ini coba beradu ilmu hitam, apapun ilmu ke kamu, ingin melihat kekuatan ilmu kamu ya, feminim. Hati-hati, karena dia fokus ingin menikah juga nih, aku lihatnya tuh ya. Jadi si karmik ini mau menikah tuh stuck. Kenapa? Karena masih banyak rahasia yang dia simpan. Three of Cups, Two of Wands. Kalau aku lihat ya, kamu justru fokus ingin move on. Sudah ada rencana banget ingin bahagiakan lagi dengan teman-teman,
ya, ataupun traveling lagi. Ini yang aku lihat ya. Dan kamu gunakan segala cara untuk bisa move on dari kisah masa lalu. Dan aku lihat si karmik ini mengalami kegagalan ya, rencana dia untuk menikah, karena ya niatnya dia mengadu ilmu dengan kamu ini salah ya. Pada akhirnya kehidupannya maskulin ini menjadi stuck karena efek dari ambisinya si karmik. Dan aku lihat karmik ini terbebani ya atas kebohongannya dia sendiri juga terhadap DM. Stres, depresi, memikirkan tentang masa depannya dia sendiri. Dan karmik ini memang belum selesai juga masalahnya dengan orang lama ya. Six of Swords, kegagalan untuk bisa memulai kehidupan baru dengan orang baru ya si karmik. Makanya depresi banget dia tentang kehidupannya, stres mikirin masa depannya dia akan seperti apa ya. Dia bingung karena dia mendengar kalau feminim itu sudah mulai bahagia, sudah mulai mendapatkan kenalan baru. Ini membuat karmik juga gak suka ya, ingin menghancurkan kebahagiaannya feminim, tapi ternyata dia gagal ya. Jadi kalau aku lihat di sini malah maskulin ini yang menjadi efek keegoisannya si karmik ya, karmanya. Kalau aku lihat ya tuh, Three of Pentacles, Ace of Swords, Ace of Wands, tuh the Queen of Wands. Oh, kamu cukup tegar ya feminim, coba untuk membangun kembali komitmen ataupun kehidupan kamu ya, dengan spiritual kamu lagi. Kayaknya kamu juga belajar dengan ada seseorang guru ya. Ini membuat kamu sukses hidup kamu nanti. Ini sudah kamu pikirkan baik-baik ya. Dan kamu juga sudah berpikir obsesi banget ya, untuk bisa membalas dendamkan tentang triparty ini dengan cara baik kamu. Jadi kayak kamu benar-benar marah ya, masih kesel, masih ada trauma juga tentang triparty ini masih. Tapi kamu coba untuk belajar memaafkan sih kalau aku lihat, walaupun sulit ya, tapi belajar memaafkan perlahan-lahan. Dan sini harapan yang kamu inginkan juga insya Allah akan terpenuhi, asalkan kamu belajar sabar juga ya feminim. Kalau aku lihat di sini maskulin justru yang memantau perilakunya si karmik, karena karmik coba ingin mengalahkan apa yang dimiliki feminim, terutama spiritual, karena dia melihat feminim sudah banyak berubah dan sudah mulai bisa membangun ataupun mengenal kehidupan baru ya. Di sini aku lihat, makanya dia nggak suka ya. So the bottom of the decknya pun di sini aku lihat ada Five of Pentacles, the King of Wands, Six of Wands, and the Knight of Cups. Maskulin ini orangnya walaupun sedih, merana gitu ya, tapi sifat narsisnya itu masih ada ya, dan dia memang player banget, dan dia masih ingin meraih kesuksesan rencananya dia dalam hubungan cinta dengan orang manapun. Jadi ya kalau aku lihat kamu lebih baik fokus pada diri kamu sendiri aja feminim ya, belajar menanamkan kebaikan dan rasa ikhlas ya, ketulusan, memaafkan. Insya Allah ya, apapun yang kamu inginkan terwujud, tapi memang semua butuh waktu ya, ada waktunya. Jadi nikmati saja sakit ini dulu ya. So aku harap ini bisa resonate dari readingan aku.
Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Trot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.